para Scariers, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menceritakan sebuah cerita seram nyata, pengalaman mistis seorang karyawan diteror hantu saat dinas malam. Seperti apakah keseraman dari kisah nyata tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menceritakan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Pengalaman mistis bisa dialami oleh siapa saja, tak terkecuali seorang Jovan. Dia merupakan seorang pekerja di bidang IT support di salah satu perusahaan ternama di Jakarta, menceritakan kisah horor yang dialaminya saat ia bertugas di malam hari. Ya, Jovan memang kerap dapat shift malam. Kantornya berada di lantai 2 sebuah bangunan setinggi 15 lantai. Saat bertugas malam, Jovan pernah beberapa kali diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jovan mengaku sejak awal ia bekerja, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di tempat tersebut. Apalagi jika masuk shift malam, ia selalu merasa ada orang yang memperhatikan saat dia bekerja. Kebetulan tempat kerja Jovan berada di sudut ruangan yang gelap dekat dengan lorong dan musola. Pengalaman pertama ia rasakan ketika bekerja sekitar pukul 2 hingga pukul 3 dini hari. Saat itu ia melihat ada sesosok bayangan hitam seperti orang yang memutarinya sebanyak 2 hingga 3 kali. Bayangan hitam tersebut terlihat dengan sangat jelas seperti bayangan matahari. Hanya saja bentuknya lebih padat. Tak hanya pengalaman melihat sosok bayangan, ada peristiwa janggal pula yang dirasakan Jovan kala bertugas. Suatu hari, listrik di kantor Jovan bekerja mendadak padam. Alhasil seluruh bangunan kantor gelap, termasuk lantai 2 yang ada hanya Jovan seorang diri. Di depan mata kepalanya sendiri, ia melihat printer menyala secara tiba-tiba. Tidak hanya menyala, printer tersebut juga seperti ada yang mengoperasikan hingga mengeluarkan kertas sebanyak 2 hingga 3 lembar. Fenomena mistis lainnya yang dialami Jovan adalah suara kaca yang diketuk-ketuk. Padahal ia hanya seorang diri kala bertugas dan tidak ada orang lain di dekatnya. Pernah suatu ketika Jovan melihat pintu penutup hidran tiba-tiba terbuka dan berayun dengan sendirinya. Kejadian mengerikan pun ia rasakan ketika hendak ke kamar mandi melewati janitor. Tiba-tiba gagang pel yang berada di janitor bergerak hingga berpindah posisi. Tugas malam terkadang membuat Jovan mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Ada satu spot tidur yang nyaman di kantornya,
yakni ruang perpustakaan. Di sana terdapat sofa besar yang nyaman untuk ditiduri, serta lampunya yang menyala remang-remang. Jovan mengaku sering bermimpi buruk kala tidur di tempat tersebut. Setidaknya, Jovan pernah 3 kali bermimpi buruk di tempat tersebut. Salah satunya yang paling menyeramkan adalah ketika ia bermimpi dikejar oleh sosok kuntilanak di dalam hutan. Sosok tersebut sangat nyata hingga membuatnya takut dan deg-degan. Pertama mimpi sedang jalan-jalan di hutan. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada yang mendekat dengan cepat. Seram sekali mukanya. Saya akhirnya lari sekencang mungkin, meminta pertolongan sampai nyebut nama papa dan mama dalam mimpi itu. Anehnya, mimpi itu seperti sungguhan, sampai mau bangun saja susah. Demikian tutur Jovan. Mimpi kedua pun tak kalah menyeramkannya dengan yang pertama. Jovan bermimpi melihat keluarganya dibunuh oleh seseorang. Dan yang anehnya, di belakang orang tersebut terdapat sosok seperti jin yang berdiri melihat ke depannya. Ia melihat makhluk tersebut berambut gondrong dengan badan yang cukup besar. Saking nyatanya, bahkan air mata Jovan pun ikut menetes dalam mimpi tersebut. Mimpi Jovan yang ketiga, saat ia tertidur di ruang perpustakaan tersebut, adalah melihat satu ruangan kantor dalam posisi gelap. Tapi ia melihat ada seorang wanita yang berdiri menunggunya. Tapi sayang, ketika ia mau datang menghampirinya, kakinya seakan tertahan dan membuatnya tidak dapat bergerak. Sampai akhirnya ia terbangun akibat mimpi tersebut. Usut punya usut, Jovan pun bercerita kepada temannya. Kebetulan temannya tersebut memiliki seorang nenek yang bisa melihat makhluk halus. Jovan pun akhirnya disuruh mengabadikan atau memotret dengan kamera ponselnya berbagai spot yang disinyalir menjadi lokasi para makhluk halus. Dan benar saja, ketika foto-foto itu diperlihatkan kepada sang nenek, secara gamblang ia menjelaskan mengenai sosok-sosok yang ada di tempat tersebut. Sosok bayangan hitam yang kerap dilihat Jovan pun bukanlah isapan jempol semata. Kabarnya, salah seorang security yang bertugas di tempat tersebut berhasil melihat sosok bayangan hitam yang tengah berjalan melewati lorong dekat meja kerja Jovan melalui kamera CCTV.